Kalau mengendorse perintah daripada negara, sudah yakin saya yakin-yakinnya bersalah. Ternyata oleh Mahkamah Agung sendiri menyatakan tidak bersalah. Dalam konferensi pers yang digelar di kantor hukum Niko Nixon Situmorang dan partner pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025, di mana Mahkamah Agung menolak kasasi yang diajukan Kejaksaan Negeri Batam dalam perkara dugaan penggelapan yang menjerat Nurmian Manalo. Putusan ini pun secara otomatis membatalkan vonis Pengadilan Negeri Batam dan Pengadilan Tinggi Tanjung Pinang yang sebelumnya telah menghukum Nurmian selama 6 bulan. Dengan demikian, perempuan berusia 46 tahun Nurmian Manalo kini telah dinyatakan bebas. Pengacara Niko Nixon Situmorang menyebutkan bahwa hal ini keadilan yang terlambat atas putusan lepas kasasi nomor 323-K-PID-2025 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi nomor 182-PID-2024-PT-TPG dan putusan Pengadilan Negeri nomor 280-PIDB-2024-PN Batam atas nama Nurmian Manalo. Kasus ini bermula dari sengketa kepemilikan sertifikat hak guna bangunan yang dibeli bersama mendiang suami Nurmian Manalo yaitu Benyamin Simorangkir. Nurmian didakwa melakukan penggelapan aset, meskipun pihak kuasa hukum Niko Nixon Situmorang telah berulang kali menegaskan bahwa perkara ini lebih tepat diselesaikan di ranah perdata, bukan pidana. Nurmian Manalo ditangkap pada pertengahan tahun 2024 dan menjalani proses hukum yang berlarut-larut. Pada tingkat pertama, Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan vonis bersalah dengan hukuman pidana penjara. Putusan itu kemudian diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Tanjung Pinang. Keberatan dengan putusan tersebut, pihak Nurmian Manalo mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Setelah melalui proses pemeriksaan, Mahkamah Agung akhirnya mengabulkan permohonan kasasi dan menyatakan bahwa tuduhan penggelapan terhadap Nurmian Manalo tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Keputusan ini bukan hanya soal membebaskan klien kami, tetapi juga mengembalikan hak-haknya yang selama ini terabaikan. Kasus ini sejak awal tidak seharusnya masuk ke ranah pidana, ujar Niko Nixon Situmorang. Kuasa hukum Nurmian Manalo, Niko Nixon Situmorang, juga menyoroti terkait penangkapan klien tersebut dianggap melanggar aturan hukum karena dilakukan penangkapan tanpa surat panggilan resmi dan tanpa pendampingan dari kuasa hukum. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang nyata dalam proses hukum. Ini adalah presiden buruk dalam penegakan hukum. Ketika prosedur tidak dijalankan dengan benar, dampaknya bukan hanya pada individu yang dikriminalisasi, tetapi juga pada kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, ujar Niko Nixon Situmorang. Kuasa hukum Nurmian Manalo juga menegaskan bahwa putusan Mahkamah Agung menjadi peringatan terhadap aparat penegak hukum agar lebih berhati-hati dalam menangani perkara yang memiliki ranah perdata. Dalam kesempatan yang sama, Nurmian Manalo mengungkapkan rasa syukurnya atas putusan tersebut. Selama 6 bulan mendekam di penjara, ia merasa mengalami ketidakadilan. Saya lega, akhirnya keadilan berpihak pada saya. Ini bukan hanya kemenangan pribadi, tetapi juga kemenangan bagi banyak orang yang mengalami nasib serupa, ujar Nurmian Manalo. Ya, perasaan ya otomatis lega, senang ya, lega. Ya, puji Tuhan ya mendengar putusan itu kebenaran. Dinyatakan nggak bersalah ya. Doa-doa atas karena doa-doa kami semua lah supaya ditunjukkan jalan kebenaran. Siapa yang salah, siapa yang benar. Ya itulah puji Tuhan ya. Kita dinyatakan gak bersalah. Artinya ya saya benar. Tuduhan tersebut adalah tuduhan palsu. Perkara ini menjadi sorotan karena dianggap mencerminkan masih lemahnya perlindungan hukum bagi warga yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana. Putusan Mahkamah Agung diharapkan dapat menjadi momentum bagi reformasi penegakan hukum yang lebih transparan dan adil di Indonesia. Adanya keadilan yang terlambat, apa pesan dari Pak Niko Nixon terkait kasus ini? Terima kasih. Kita menyarankan kepada baik penyidik di kepolisian maupun di kejaksaan, kalau masih ragu terhadap perkara yang dilaporkan kepada mereka, sebaiknya menunggu putusan ingkrah. Jangan melakukan penahanan. Karena melakukan penahanan itu tentu mengendorse perintah daripada negara. Kalau mengendorse perintah daripada negara, sudah yakin saya yakin-yakinnya bersalah. Ternyata oleh Mahkamah Agung sendiri menyatakan tidak bersalah. Nah, banyak kasus yang begitu yang dilakukan, sehingga kalau ada keraguan jangan tahan, kecuali sudah ada bukti dan perkaranya berat di atas ancaman hukuman 5 tahun, boleh pergunakan hak untuk menahan. Kalau tidak, jangan.